Bapak Ibu yang terkasih, terima kasih buat kesempatan di mana saya bisa bicara kembali hari ini. Terima kasih untuk Bapak Gembala kita Pak Niko. Hari ini saya diberikan satu tema pembelajaran tentang Solus Christus. Semangat reformasi gereja Solus Christus. Ya. Sebetulnya pembahasan ini adalah pembahasan seminar karena pembahasannya sangat panjang. Buku-buku tentang Solus Christus pun itu 400 halaman lebih. Tapi biarlah hari ini dengan hikmat Roh Kudus kita boleh mengerti, memahami dengan waktu yang sangat singkat untuk kita bisa memahami apa itu Solus Christus. Nah, minggu lalu Bapak Ibu sudah belajar tentang sola. Ingat, ada yang tahu minggu lalu tentang apa? Sola Scriptura. Jadi kalau sola Scriptura itu bagaimana firman Tuhan menjadi landasan kehidupan orang Kristen, menjadi pedoman orang Kristen, maka hari ini yang dapat menjelaskan Solus Christus adalah Alkitab itu sendiri. Jadi yang menjelaskan bukan saya, jadi yang menjelaskan Alkitab itu sendiri. Makanya nanti kita akan banyak belajar, kita akan membaca firman Tuhan. Bapak Ibu, kita baca dari Yohanes 5 ayat 39 sampai dengan 40. Ya. Oke, kita baca bersama-sama Yohanes 5 ayat 39 sampai dengan 40. 1, 2, 3. Kamu menyelidiki kitab-kitab suci sebab kamu menyangka bahwa olehnya kamu mempunyai hidup yang kekal. Tetapi walaupun kitab-kitab suci itu memberi kesaksian tentang aku, namun kamu tidak mau datang kepadaku untuk memperoleh hidup itu. Nah, saudara, di Yohanes 5 ayat 39 ini adalah satu percakapan Tuhan Yesus kepada orang Yahudi. Pada saat itu Tuhan Yesus sedang menyembuhkan orang yang 38 tahun sedang sakit lumpuh, dan Tuhan Yesus menyembuhkan dia pada hari Sabat. Dan hal ini menjadi satu kemarahan yang luar biasa orang-orang Yahudi, sampai orang Yahudi itu mau membunuh dia. Sehingga Yesus memberikan teguran yang keras kepada orang Yahudi demikian. Kamu menyelidiki kitab-kitab suci yang memberi kesaksian tentang aku. Ya, jadi memang pada saat itu orang-orang Farisi, ya, orang-orang hukum Taurat, orang-orang yang pintar Taurat ini, orang-orang yang waktu itu beragama Yudaisme, mereka tahu tentang Tuhan Yesus. Karena itu sudah tercatat di dalam kitab Taurat mereka. Dan kita pun saat ini sudah tahu begitu banyak nubuat tentang Tuhan Yesus disampaikan lewat kitab Yesaya, Mika, Daniel, Mazmur, Hosea, Zakaria, dan lain-lain. Dan bahkan sampai dengan saat ini pun Bapak Ibu, sosok Yesus Kristus itu pun juga ditulis di dalam Al-Quran, ya, di dalam Islam yang pada tahun 622 itu sudah berada, ya. Jadi mereka juga, meskipun itu dia namakan Isa Al-Masih, meskipun pribadinya mungkin berbeda, tapi setidaknya Isa Al-Masih diakui sebagai salah satu nabinya Allah. Ya, bahkan agama Bahai, ya, di Iran, Yesus Kristus dihormati sebagai salah satu dari banyak tokoh yang diakui sebagai manifestasi Tuhan yang memberikan ajaran moral dan rohani kepada dunia. Ya, dan beberapa kepercayaan dalam kitab-kitab suci mereka disampaikan tentang Tuhan Yesus. Oke. Tapi ayat yang 40 Tuhan Yesus berkata, namun kamu tidak mau datang kepadaku untuk memperoleh hidup itu. Tidak mau datang, ya. Kamu tidak mau datang. Datang di sini artinya erkomahe. Erkomahe ini artinya kamu tidak mau datang, tidak mau masuk ke dalamku, tidak mau bersama dengan Yesus, tidak mau memperlihatkan Yesus, tidak mau membawa Yesus, dan tidak mau mengenal Tuhan Yesus, ya. Nah, bagaimana dengan kita? Ya, apakah perkataan ini juga menjadi satu teguran buat kita, ya, dari Tuhan Yesus yang mengatakan kita ini sudah banyak membaca Alkitab, bahkan setiap hari berpasal-pasal, tetapi kita belum mengenal siapa Tuhan Yesus. Tetapi kita tidak memperlihatkan Yesus di dalam kehidupan kita, ya. Nah, sebelum kita belajar tentang Solus Christus, setidaknya kita lihat dulu nih latar belakangnya. Mungkin minggu lalu Pak Niko sudah menyampaikan latar belakang ini sedikit, ya, tapi kita akan mengulang kembali. Pada saat itu latar belakangnya begini.
Ya, kenapa ada pengajaran keyakinan tentang solus Kristus? Yang pertama, para pemimpin gereja Katolik Roma pada saat itu menggunakan kekuasaannya untuk tujuan-tujuan politik dan finansial. Lalu ada praktek-praktek penjualan surat pengampunan dosa atau indulgensi. Ya, jadi kalau orang mau diampuni dosanya, mereka harus beli surat, kayak beli voucher atau beli kupon. Ya, terus Alkitab saat itu nggak kayak saat ini. Pada saat itu ditulis hanya pada bahasa Latin, sehingga yang bisa mengerti adalah orang-orang pinter, ya, orang-orang teolog pada saat itu. Lalu pandangan Irenaeus di dalam figur Maria sebagai partner penebusan Kristus ini mengaitkan Maria dengan Hawa. Jadi kata Irenaeus begini, Maria itu adalah juru selamat juga. Kenapa? Karena bagaimana mungkin dia bukan juru selamat? Hawa saja yang berdosa mengakibatkan semua orang jatuh ke dalam dosa, apalagi Maria. Maria yang adalah ibunda Yesus, wanita kudus. Pastilah dia juga menjadi bagian yang penting dalam juru selamat. Dia adalah juru selamat, ya. Itulah sebabnya kenapa sosok Maria begitu sangat diagungkan, ya, dihormati, bahkan menjadi perantara di dalam doa-doa umat Katolik kepada Allah, ya. Lalu pada saat itu ada pemujaan kepada Santo Santa, ya. Lalu ibadah dilakukan dalam bahasa Latin. Nah, yang berikutnya adalah terdapat penyalahgunaan jabatan dalam gereja dan para klerus, ya, imam, rohaniawan seringkali dianggap di atas hukum sebagai pengantara. Lalu munculnya teologi sakramen, Bapak Ibu, ya, di mana penebusan Kristus hanya akan dapat diterima dan efektif bagi orang percaya ketika mereka menerima serangkaian sakramen di dalam gereja, ya, dibaptis, ikut perjamuan kudus, pengakuan dosa, dan seterusnya. Jadi ritual-ritual itu harus dijalankan, baru dia selamat. Jadi akhirnya karena situasi tersebut, muncullah gerakan reformasi tahun 1517 ketika Martin Luther memantekkan tesisnya 95, yaitu argumen teologisnya di pintu gereja Katedral Wittenberg tanggal 31 Oktober 1517. Gereja Katedral Wittenberg yang mana nih? Nih dia gerejanya. Jadi kalau Bapak Ibu semua nanti satu saat ke Jerman, mampirlah ke tempat ini, ya, ke gereja ini. Ini gereja Wittenberg. Gereja yang begitu sangat fenomenal yang saat ini dinamakan Reformation Memorial Church. Nah, tapi gereja ini tahun 1760 itu dibom, ya, ada perang yang namanya Perang Pomerania. Nah, dibom sehingga hancur, namun pemerintah setempat kembali merenovasi gereja tersebut. Dan pintu inilah salah satu pintunya di mana Martin Luther memantekkan 95 dalil. Nah, kita nggak akan belajar tentang 95 dalil itu. Nanti bisa sampai besok Bapak Ibu, kita nggak pulang-pulang nanti, ya. Tapi setidaknya kita akan belajar inti-intinya. Nah, kita mau melihat siapa sih para tokoh-tokoh di balik semua gerakan ini. Yang pertama pastinya Martin Luther sendiri, ya. Nanti Bapak Ibu bisa meminta bahan ini kepada Bapak Gembala supaya bisa belajar lebih jelas lagi, ya. Ada Martin Luther, dia menolak pengajaran gereja Katolik tentang perantara selain Kristus. Jadi dia menolak imam-imam, Santo Santa atau Maria. Dia katakan keselamatan manusia hanya dapat ditemukan dalam iman kepada Kristus. Demikian juga kita sering dengar namanya John Calvin. Makanya anak-anak zaman sekarang juga banyak yang dinamain namanya John Calvin, tapi nggak mengerti siapa John Calvin itu, ya. Nah, hari ini kita tahu siapa John Calvin. John Calvin ini juga seorang teolog Prancis Swiss, ya. Dia berperan sangat penting mengembangkan prinsip solus Kristus. Dia menekankan kedaulatan Kristus dalam penebusan dan keselamatan manusia, serta Kristus adalah satu-satunya perantara yang diperlukan antara Allah dan manusia. Lalu ada 3 lagi yang paling tidak, sebenarnya ada beberapa lagi, tapi ini paling tidak yang penting. Ada Huldrych Zwingli, dia dari Swiss juga, ya. Ada Philip Melanchthon, ada John Knox, ya. Mereka ini kalau kita baca biografinya begitu panjang, ya. Tapi setidaknya mereka betul-betul menekankan pembersihan gereja dari praktek-praktek Katolik dan pentingnya Kristus sebagai satu-satunya juru selamat. Dan mereka mengajarkan dan menerapkan di gereja-gereja yang mereka bentuk.
bahwa tidak ada yang lain untuk kita menjadi suci, menjadi kudus, menjadi diselamatkan hanya oleh satu-satunya Yesus Kristus. Itulah kenapa kita sebut hari ini Solus Christus, ya. Nah, sekarang kita lihat apa itu Solus Christus. Ya, Solus Christus di sini artinya salah satu dari 5 sola. Nanti Bapak Ibu akan berkelanjutan mempelajari. Ya, ada sola scriptura, ya, hanya karena firman. Ada sola gratia, hanya karena anugerah. Ada sola fide, karena iman. Ada sola Christus, hanya karena Kristus. Dan juga ada soli deo gloria, hanya karena anugerah Tuhan. Ya, anak-anak saya namanya soli deo semua belakangnya. Karena ini, karena anugerah Tuhan mereka ada. Ya, Revo, Kefas, namamu soli deo, itu diambil dari sini. Oke, jadi mereka juga tahu. Karena nih anak-anak remaja, pemuda nih hari-hari ini, maksudnya generasi ini mungkin belum tahu apa sih itu reformasi ya. Siapa itu Martin Luther? Banyak yang nggak tahu ya. Jadi ini adalah satu prinsip teologis yang menekankan bahwa Kristus adalah apa? Satu-satunya juru selamat dan perantara yang diperlukan antara manusia dan Allah untuk keselamatan dan hubungan kembali dengan Allah. Oke. Nah, yang berikutnya, kenapa kita harus belajar Solus Christus? Pentingnya apa? Yang pertama, Bapak Ibu ya, percaya Tuhan Yesus itu adalah satu-satunya fundamental dalam kekristenan. Tidak dikatakan begini, Yesus Kristus adalah satu-satunya fundamental dalam agama Kristen. Bukan. Karena Kristen itu bukan agama. Kekristenan itu bicara tentang hubungan manusia yang dipulihkan kepada Allah. Makanya dia ini satu-satunya fundamental, dasar, satu-satunya juru selamat ya di dalam kekristenan. Ya, ada begitu banyak orang bisa saja mudah ganti-ganti KTP atau agamanya Kristen. Aku pindah agama, Kristen. Tapi mereka tidak mengenal siapa Yesus. Yang berikutnya, pengalaman pribadi seseorang dapat memainkan peran dalam pandangan mereka tentang keselamatan. Ada begitu banyak orang punya mimpi-mimpi dibawa oleh dewa-dewi ini, berdoa berkali-kali ya, mereka mimpi dibawa ke surga, dibawa ke neraka oleh si tokoh ini, oleh dewa ini, dan itu menjadi satu-satunya yang mereka pegang, bahwa keselamatan itu nggak cuma Yesus Kristus, tetapi pihak lain pun bisa menyelamatkan dia karena pengalaman pribadi. Ada orang punya pengalaman pribadi gini, kok aku kalau pakai tanda salib, kalung salib, aku bebas ya. Setan-setan takut sama aku. Akhirnya di mana-mana tuh dipantek salib-salib, ya. Karena mereka nggak ngerti, itu pengalaman pribadi. Kalau rumah dikasih tanda salib, katanya nih menurut pengalaman orang, itu setan nggak ada yang mau masuk, gitu ya. Jadi apakah itu? Nah, itu pengalaman pribadi. Juga ada budaya dan lingkungan sosial, ya. Budaya yang dipengaruhi oleh ritual-ritual keagamaan nenek moyangnya, itu juga bisa mempengaruhi. Ya, dulu bapak saya itu Islam Kejawen, tetapi secara KTP udah berubah jadi Kristen. Walaupun dia ke gereja, tetap saja dia masih cuci keris setiap hari Jumat Kliwon. Karena apa? Budaya, pengaruh budaya masih menganggap bahwa keris itu adalah juru selamat dia, ya. Dan dia tidak cuma perlu Yesus, dia perlu yang lain, dia perlu Yesus, ya. Tapi juga lingkungan sosial, misalnya gini, saya punya teman ya, pengusaha nih. Itu karena dia takut kalau dia itu ditolak, akhirnya dia mengubah agama dia menjadi Kristen. Maksudnya apa? Oh, biar lingkungan sosialnya menerima dia. Udah aku pindah aja gitu ya, jadi agama Kristen deh gitu. Kalau enggak kan nggak enak nih. Nah, banyak orang mencari kebebasan beragama, khususnya di negara-negara barat. Buat mereka tuh ateis itu lebih aman lah. Ya pokoknya udahlah, gak usah pusing, ritual ke gereja ini, puasa lah, beginilah agama ini, pusing ya. Mereka mau bebas ya, akhirnya banyak sekali ateis ya. Lalu adanya pengajaran dan doktrin yang berbeda dari setiap gereja atau denominasi. Nah, ini yang harus diwaspadai juga oleh kita sebagai jemaat Tuhan. Di antara orang Kristen pun, di antara orang-orang gereja, antara gereja A, B, C, juga begitu banyak pandangan mereka tentang Yesus Kristus. Nah, kalau kita tidak benar-benar memahami siapa Yesus Kristus, kita akan tersesat, ya. Nah, contohnya nih, ada yang namanya gerakan universalisme Kristen. Sampai sekarang pun masih ada. Aliran ini meyakinkan bahwa akhirnya nih ya, semua orang itu akan selamat dan mengalami keselamatan. Semuanya orang akan masuk surga.
ya, tanpa memandang agama dan iman mereka. Nah, ini tokohnya yang terkenal namanya Hosea Balo, ya. Dia seorang pendeta loh, pendeta baptis yang menjadi salah satu pendiri gerakan universalisme Kristen di Amerika pada abad ke-18. Dan bukunya yang terkenal adalah A Treatise on Atonement, ya. Ini benar-benar menyatakan bahwa kasih Allah luar biasa kepada manusia sehingga semuanya pasti selamat, ya. Oke, yang selanjutnya. Ini juga ada salah satu contoh aliran, seorang filsuf dan teolog Katolik yang memiliki latar belakang Hindu dan Kristen. Dia menciptakan konsep Kristofani untuk menggambarkan pertemuan antara Kristen dengan agama lain. Nah, buat dia, Allah menjadi manusia itu tidak hanya melalui Kristus, ya. Dengan kata lain, Allah tidak hanya berinkarnasi di dalam Yesus, tetapi pada agama-agama lain juga ada banyak Yesus-Yesusnya, cuma namanya beda gitu loh. Ya, ini buat dia itu begitu. Ya, ada, kami juga agama Hindu ada Yesusnya, agama Islam ada Yesusnya. Itu juga juru selamat, tapi namanya beda-beda. Ya, seperti itu. Nah, selanjutnya lagi, ini di Korea ya waktu itu. Ini waktu itu sedang lagi gencar-gencarnya, belum lama ini. Ya. Shincheonji atau Gereja Yesus yang Baru adalah kelompok agama yang berasal dari Korea Selatan dan didirikan oleh Lee Man-hee pada tahun 84 dan sampai sekarang itu masih ada. Gerejanya masih ramai. Buat si Lee Man-hee ini, dia adalah satu-satunya utusan Kristus yang diminta untuk menyiapkan 144.000 orang untuk bisa masuk ke surga. Jadi misalnya gini, jemaat dia 10.000 ya. Nah, dia tuh benar-benar harus seleksi yang mana 144.000 orang ini yang layak masuk surga. Sisanya bukan masuk surga, tapi di pelatarannya, gitu ya, di pelataran surga. Seperti itu. Ya, jadi dia menentukan dan dia berkata kepada jemaatnya, "Aku ini malaikat ketujuh." Ya, selain utusan Yesus, aku juga malaikat ketujuh. Dan gerakan ini ada sangat-sangat maju dan berkembang di Korea, Bapak Ibu ya. Nah, ini baru contoh baru 3, ya. Nah, di situasi kita saat ini ada begitu banyak aliran-aliran yang menyebarkan Yesus yang lain. Ya. Lalu apa yang Alkitab katakan tentang solus Kristus nih? Ya, bukan saya yang mengatakan, Alkitab sendiri. Makanya kita akan baca sama-sama ya. Apa sih yang Allah katakan tentang solus Kristus? Ya. Nah, mungkin Bapak Ibu udah sering ya ngelihat ini kan, gambar seperti ini, ya, di mana semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, sehingga pada saat itulah manusia terpisah hubungannya dari Allah. Ya, manusia tidak ada lagi akses menuju kepada Allah. Manusia tidak lagi bisa masuk ke dalam kerajaan surga dan tinggal bersama dengan Allah. Yang ada adalah keterpisahan kekal, di mana diantaranya di tengah-tengahnya adalah api neraka yang gak ada satupun orang yang bisa berjalan. Agama lain mungkin berkata begini, wah, perbuatanku yang baik, ya, mungkin akan bisa menjembatani antara aku dengan Allah. Bahkan rambut kita nih katanya bisa dibelah 7 buat menjadi jembatan antara dunia dengan Allah, ya. Kebaikan kita, puasa, kita bisa punya harta yang banyak melimpah untuk orang miskin, ya. Kita punya ilmu tentang filsafat dunia, tentang agama. Kita mungkin hafal berbagai kitab-kitab dengan berbagai bahasa. Tapi tidak ada satupun jalan yang bisa membuat kita datang kepada Allah, sebab semua orang telah berdosa dan upah dosa adalah maut dan hukuman itu pasti. Jadi kalau yang dia tanya sama saya waktu itu, Bu, kalau bayi bagaimana? Bayi kan gak berdosa. Bayi berdosa atau tidak Bapak Ibu? Kalau menurut Alkitab ini berdosa. Bayi itu berdosa karena firman Tuhan katakan semua orang telah berbuat dosa. Ya, termasuk bayi, Bapak Ibu, nggak peduli mau bayi, mau remaja, mau balita, mau kakek-kakek, semuanya telah berdosa, ya. Nah, oke, yang pertama ini hal yang sangat mendasar, ya. Tuhan Yesus adalah satu-satunya juru selamat, ya. Lukas 2 ayat 11, hari ini telah lahir bagimu juru selamat. Pada saat ini, malaikat pun menyampaikan kepada para gembala, bukan begini, hari ini telah lahir bagimu anaknya Maria sama Yusuf, bukan, ya. Tapi gembala mengatakan hari ini telah lahir bagimu juru selamat, ya. Juru selamat juga
berbicara di dalam 1 Timotius 1 ayat 14 sampai 15. Nanti Bapak Ibu bisa baca ya ayat ini dengan lebih lengkap ya. Kasih karunia Tuhan telah dikaruniakan dengan limpahnya kepadaku, ya, dengan iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Perkataan ini benar dan patut diterima seluruhnya, bahwa Kristus Yesus datang ke dalam dunia untuk menyelamatkan orang berdosa, dan di antara mereka akulah Paulus yang paling berdosa. Saudara tahu, Paulus itu adalah orang yang menghujat kekristenan, orang yang membunuh, menganiaya orang-orang Kristen, sampai dia katakan, aku ini loh orang paling berdosa. Dia merasa benar-benar dia ini paling berdosa, tetapi karena kasih dan kemurahan Allah, dia boleh diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Coba Bapak Ibu yang hadir di sini, Bapak Ibu punya dosa apa kepada Tuhan? Ayo, pernah ada yang membunuh nggak di sini? Nggak ada ya. Pernah ada yang menghujat nggak Tuhan Yesus? Nggak ada, saya yakin. Berarti kesimpulannya dosanya Bapak Ibu sama dosanya Paulus gede mana coba? Hah? Gede Paulus ya berarti. Ya kan? Tapi tetap di mata Tuhan apa? Nggak ada dosa kecil, dosa besar. Di mata Tuhan tetap semua orang telah berbuat dosa. Lah, Paulus aja mendapat kasih karunia, gimana dengan kita Bapak Ibu? Ya, kasih karunia itu dilimpahkan. Tahu nggak dilimpahkan tuh maksudnya gimana? Contoh ya Bapak Ibu begini ya. Ini misalnya kopi, ya, kopi hitam pekat nih. Itu dosa-dosa kita. Lalu kita kucurin air pakai selang, ya, di dalam gelas kopi ini, gitu, ya. Ini bicara tentang limpah. Yang namanya limpah tuh begitu Bapak Ibu. Sampai akhirnya pertanyaan saya adalah, kopi ini lama-lama hilang nggak? Hilang. Jadinya air apa? Putih. Nah, kasih karunia dengan limpahnya itu seperti itu Bapak Ibu. Yesus adalah air sumber kehidupan yang terus menerus, ya, memulihkan kita, memberikan kita kasih karunia demi kasih karunia, sehingga dosa-dosa kita sehitam apapun, ya, menjadi bersih oleh karena darah Tuhan. Ya, kasih karunia ini bicara tentang kondisi kita yang dalam dosa, sudah terjatuh, sudah nggak bisa diselamatkan. Kita ini sudah di neraka. Kita ini udah berteriak-teriak, help me, aduh ini panas sekali, sakit, panas. Ya, tapi disitulah di titik tidak ada orang lain menolong, tiba-tiba Tuhan datang dan mengangkat kita. Itulah kasih karunia. Nah, Tuhan Yesus satu-satunya juru selamat. Itu bicara apa? Ya, tidak ada satupun, ya, selain Tuhan Yesus. Di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Bapak Ibu tahu nggak? Ya, ada Nabi Musa, ya kan? Ada Elia, ada Elisa, ada Yesaya, ada Yeremia, ada Samuel. Ya, mereka ini adalah nama-nama yang hebat, nama-nama yang membuat mujizat. Ya, mereka ini dipakai Allah untuk membebaskan bangsa Israel, untuk membebaskan umatnya dari tekanan, dari peperangan bangsa-bangsa asing pada saat itu. Ini luar biasa nabi-nabi ini. Tetapi mereka, Musa, Elia, Elisa, gak ada yang bisa bawa umat Tuhan masuk ke surga, gak ada. Makanya di sini kenapa Alkitab berkata tidak ada nama lain di dunia ini, gak ada nama lain. Jadi Musa, Elia, Elisa pun membutuhkan siapa? Tuhan Yesus yang dapat membawa keselamatan, ya. Nah, Yesus satu-satunya juru selamat. Ini bicara tentang juru selamat yang memberikan kita, ya, kuasa untuk mematahkan kuasa iblis. Jadi di dalam 2 Timotius 1 ayat 9 sampai 10 dikatakan, Dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus, bukan berdasarkan perbuatan kita dan maksud kasih karunia-Nya. Jadi bukan karena perbuatan kita maka Yesus menyelamatkan kita, bukan. Dan Dia satu-satunya Allah juru selamat yang mematahkan kuasa maut. Kuasa maut itu apa? Kematian kekal, ya, supaya hidup kita ini tidak binasa. Dan satu lagi, Yesus satu-satunya juru selamat. Dia memindahkan kewarganegaraan kita, ya, dari dalam neraka masuk ke dalam surga. Saya punya teman, ya, kewarganegaraannya Indonesia,
tiba-tiba berganti nama, keluarga negaranya Kanada. Ya, bangga banget dia. Dia sampai ngomong sama saya waktu itu, saya dengar sendiri di telinga saya. Dia bilang gini, aku nggak suka bangsa Indonesia. Indonesia itu kotor, Indonesia itu banyak kejahatan. Indonesia, aku benci Indonesia. Makanya aku pergi ke Kanada dan aku berganti keluarga negaraan. Dan dia menetap di sana lama sampai dengan sekarang. Dan begitu bangganya dia tunjukkan bahwa nih loh, aku sekarang warga negara Kanada. Kalau orang bisa memiliki kebanggaan, bisa pindah warga negara dari Indonesia ke Kanada ya. Apalagi kita, benar gak Bapak Ibu? Kewarganegaraan kita ini ya tercatat nih di alam sana. Kewarganegaraan neraka Bapak Ibu. Ya, jangan dipikir kewarganegaraan kita nih Indonesia, enggak. Neraka Bapak Ibu. Tapi justru Yesus satu-satunya juru selamat. Dikatakan di dalam Filipi 3 ayat 20, Dia mengganti warga negara kita menjadi warga negara kerajaan surga. Ya, luar biasa Tuhan Yesus kita ya. Dan kita memiliki tubuh yang tidak lagi merasakan encok-encok, sakit-sakit. Kita tidak mengalami yang namanya kematian lagi. Tetapi tubuh kita ini diberikan diganti yang baru menjadi tubuh kemuliaan. Ya. Nah, keselamatan hanya melalui iman. Itu artinya solus Kristus. Kalau tadi keselamatan adalah Yesus satu-satunya juru selamat. Kalau yang ini keselamatan hanya dalam iman. Ya, sola fide ini nanti akan dibahas sama Pak Gembala lebih dalam lagi. Tapi setidaknya satu-satunya keselamatan melalui iman kepada Tuhan Yesus adalah ketika kita percaya bahwa Allah mengaruniakan anaknya yang tunggal untuk menebus dosa kita. Ya, oleh iman, bukan hasil usaha kita. Dan itu benar-benar pemberian Allah. Ya, kita tidak boleh bermegah. Kita tidak boleh menjadi sombong. Roma 10 ayat 9 dikatakan, karena itu jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan, ya, dan percaya di dalam hatimu, ya, bahwa Ia telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Jadi kekristenan kita itu dibuktikan dengan pengakuan kita lewat mulut. Ya. Kedua lewat hati yang percaya kepada Tuhan Yesus. Karena masih ada banyak orang dalam hati gini, iya sih aku percaya kepada Tuhan Yesus. Tetapi ketika ditanya, kamu Kristen ya? Enggak, aku enggak Kristen. Ya, di mulut ini beda dengan di dalam hati. Ada banyak orang yang juga pindah agama seperti itu. Dia tidak mau mengakui bahwa dia Kristen, tidak mau. Malu dia. Padahal firman Tuhan katakan kalau kita malu mengakui Yesus, maka Allah juga akan malu mengakui kita. Ya. Terus yang selanjutnya, yang ketiga, solus Kristus itu artinya Dia adalah satu-satunya perantara, mediator, menjadi jalan. Ya, Dia menjadi pengantara antara manusia dengan Allah. Yesus Kristus itu menjadi jalan kebenaran dan hidup. Dia yang mensahkan, Dia yang memberikan kita akses menuju kepada Allah. Ya, Dia yang benar-benar membuat kita mengiyakan, iya benar ini anakku, benar ini masuk surga. Ya, Dia adalah pengantara. Dia telah mati untuk menebus pelanggaran kita. Ya, pengantara sebagai mediator, mesites. Ini juga bicara tentang seseorang yang memberikan pengesahan secara total. Kalau Bapak Ibu ya beli rumah gitu ya, itu pasti untuk mensahkan bahwa rumah tersebut udah benar-benar menjadi milik kita. Kita butuhkan pengantara ya. Siapa? Notaris. Betul? Notaris itu yang mensahkan. Itu yang menjadi mediator antara pembeli dan penjual, yang mengesahkan bahwa kita ini loh, rumahnya udah jadi milik kita. Benar secara hukum. Demikian juga Yesus. Ya, Yesus itu menjadi satu-satunya jalan. Kalau saudara ya ke mall nih, ada banyak lift nggak? Ada banyak eskalator kan? Ada. Kita mau datang ke sinema bisa lewat lift dari yang sana timur, pantai dari pintu barat bisa, dari pintu selatan bisa. Mau naik eskalator dari yang sayap kiri bisa, sayap kanan bisa. Tapi kalau ke surga nggak ada ya lift A, B, C, nggak ada. Nggak ada eskalator banyak pilihan tuh nggak ada. Kalau Bapak Ibu mau ke surga berarti Bapak Ibu harus lewat jalan apa? Tuhan Yesus. Nggak ada pilihan lain. Ya. Selanjutnya, Yesus Kristus yang dapat menghapus dosa manusia. Itulah Yesus, solus Kristus. Ya, hanya Dia yang dapat.
Dia hanya satu kali saja menyatakan dirinya pada akhir zaman untuk menghapuskan dosa dunia. Kalau pada zaman perjanjian lama, ya, umat Tuhan untuk menghapus dosa, dia membawa korban sembelihan, ya, berupa hewan-hewan, sapi, kambing, merpati, untuk menjadi korban penebusan salah, penebusan dosa. Dibutuhkan darah binatang untuk bisa mendapatkan pengampunan Allah. Tetapi Saulus Kristus bicara tentang Yesus sendiri yang menjadi korban, anak domba Allah, di mana darahnya tercurah untuk pengampunan dosa, ya. Nah, 1 Yohanes 1 ayat 7 dikatakan, kita ini hidup di dalam terang, dan darah Tuhan Yesus sendiri yang menyucikan kita dari segala dosa. Dia yang memindahkan kita dari terang dan melepaskan kita dari kuasa kegelapan. Jadi yang melepaskan kita dari kuasa kegelapan bukan jimat-jimat, bukan mantra-mantra, bukan baca doa Salam Maria berapa kali, bukan membaca Mazmur 91 berapa kali sampai ngelotok, bukan Bapak Ibu. Satu-satunya bisa memindahkan kita dari dunia gelap kepada dunia yang terang adalah Tuhan Yesus. Ya, hanya Yesus yang menjadi satu-satunya imam besar kita. Ya, itu artinya Saulus Kristus. Pandangan, jadi kita lihat Ibrani 3 ayat 1. Hai saudara-saudara, ya, yang mendapatkan bagian dalam panggilan surgawi, pandanglah kepada rasul dan imam besar kita yang kita akui, yaitu Yesus. Jadi Yesus ini disebut sebagai siapa? Imam besar. Kalau di zaman perjanjian lama, imam besar kita itu siapa? Banyak banget pada zaman perjanjian lama, ya. Ada Musa, ada Harun, ada anak-anaknya, ya. Tetapi imam besar mereka tidak dapat menyelamatkan mereka, ya. Bahkan dicatat di dalam Alkitab ada banyak imam-imam yang gagal. Contohnya Korah dan pengikut-pengikutnya. Ada Eli dan anak-anaknya, Hofni dan Pinehas, ya. Ada imam-imam yang berperan dalam penyembahan berhala. Mereka gagal. Tetapi Yesus Kristus, Saulus Kristus adalah imam besar yang hebat, yang menaruh belas kasihan dan kasih setia. Ya, kalau imam-imam zaman dulu mereka hanya mengatur dan memastikan bahwa ibadah berjalan dengan lancar, ya, di bait Allah. Tetapi imam yang kita punya saat ini adalah imam yang telah melintasi semua langit, ya, imam yang dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Kalau imam zaman dulu Musa, Harun, mereka nggak peduli, ya, jemaatnya ada yang sakit, ya, ada yang kerasukan, mungkin mereka nggak bisa merasakan kelemahan-kelemahan itu. Tetapi di sini dikatakan Yesus Kristus, Saulus Kristus sebagai imam besar, dia dapat merasakan kesusahan Bapak Ibu, dia dapat merasakan bahwa kita ini sedang sakit. Yesus Kristus sebagai imam besar dapat merasakan kelemahan-kelemahan kita. Itulah sebabnya mari imam besar Yesus Kristus itu membuat kita berkata, datanglah kepada Allah dengan penuh keberanian, hampirilah dia dengan kasih karunia, ya. Dan di sini dikatakan Ibrani 7 ayat 24-25 berkata apa? Tetapi karena ia tetap selama-lamanya imamatnya tidak dapat beralih kepada orang lain. Ada begitu banyak orang hari-hari ini mengaku dia imam, nabi yang ke-26, ke-27, benar? Ya kan, kita lihat ya di internet, di berita-berita, banyak yang mengaku, oh nggak bisa. Alkitab berkata imam besar itu tidak dapat apa? Beralih kepada orang lain. Yesus Kristus, ya Yesus Kristus, nggak bisa yang lain, nggak bisa. Jadi jangan percaya ya kalau ada yang ngaku-ngaku imam ke-26, 27, 28 ya, apalagi ada imam ke-7 dan segala macam. Jangan percaya. Yang selanjutnya, nah ini semangat reformasi yang bagaimana ketika kita percaya bahwa Saulus Kristus itu satu-satunya juru selamat kita, satu-satunya yang menebus dosa-dosa kita. Bagaimana kita mengaplikasikannya dalam hidup sehari-hari? Yang pertama adalah mengutamakan Tuhan Yesus. Katakan sama-sama, saya harus mengutamakan Tuhan Yesus. Caranya apa? Caranya di sini. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Ya, kenalah Tuhan Yesus. Jangan cuma ke gereja doang, ya. Jangan cuma doa aja, jangan cuma ke persekutuan, tapi carilah Tuhan Yesus. Carilah firman-Nya, carilah kebenarannya.
Carilah kehendaknya dulu. Apa yang Tuhan mau dalam hidup kita? Ya, yang berikutnya, biarlah dalam perkataan dan perbuatan lakukan semua itu dalam nama Tuhan Yesus dan mengucap syukur. Ya, yang berikutnya, kita ini harus berbuah dengan cara tinggal di dalam Yesus. Ya, 1 Korintus 10 ayat 31. Jika engkau makan dan minum atau melakukan sesuatu yang lain, lakukan semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Kalau kita melakukan makan dan minum untuk kemuliaan Tuhan, berarti kita memilih untuk tidak meminum minuman yang tidak sehat. Makan tidak kebanyakan. Kita bisa tahu porsinya. Kita tidak menjadi rakus, ya, karena kita tahu tubuh kita ini adalah bait Allah. Firman Tuhan katakan loh di sini, kalau mau makan minum lakukan untuk kemuliaan Tuhan ternyata, ya. Oke, yang selanjutnya. Nah, semangat yang kedua adalah kita tidak bermegah. Kita tidak boleh menjadi sombong. Oh, Tuhan Yesus sudah menyelamatkan saya, sudahlah, aku sudah jadi warga kerajaan surga, ya. Di sini dikatakan, hei, kamu selamat karena aku berikan itu kepadamu, karena iman percayamu kepada Tuhan Yesus. Jangan ada yang memegahkan diri. Ya, kita dibenarkan dengan cuma-cuma, bukan karena perbuatan baik kita, tetapi karena rahmat Allah, karena pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus, kita menjadi selamat. Ada begitu banyak orang hari-hari ini merasa dirinya paling benar, paling kudus, sehingga mereka dengan bebasnya mereka apa? Menyalah-nyalahkan orang lain, menjelek-jelekan iman orang lain, karena mereka sombong. Mereka merasa adalah satu-satunya pemilik kerajaan surga. Malah mereka ada yang merasa bahwa mereka adalah agen agen masuk surga, ya. Tuh. Oke. Yang ketiga, semangat reformasi, ya, diaplikasikan ketika kita punya kerinduan untuk memberitakan Injil. Jadi kalau tadi kita tahu bahwa, oh Tuhan, aku udah masuk neraka, tetapi karena kasih kemurahan-Mu, aku dipindahkan ke dalam surga. Sekarang saatnya, aku gak mau melihat orang-orang yang dekat dengan aku juga masuk neraka. Ya, firman Tuhan katakan, ya, di sini dikatakan, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Artinya apa? Kita harus punya belas kasihan kepada jiwa-jiwa yang belum percaya Tuhan Yesus, kepada orang tua kita, kepada adik kita, kakak kita, saudara-saudara kita yang belum percaya Tuhan Yesus. Kasihan Bapak Ibu, mereka akan tinggal di neraka nantinya. Ya, kasihan. Oke. Yang berikutnya, kebebasan dari rasa takut. Saya mau tanya di sini, siapa yang takut mati di sini? Ya, kalau ada yang masih takut mati, ya, itu berarti Bapak Ibu harus konseling sama gembala saudara. Ya, saya punya mertua umur 93 tahun, itu kemarin itu sempat sebelum meninggal itu sempat saya tanya, Bu, Ibu takut mati enggak? Enggak. Oh, puji Tuhan. Berarti artinya enggak perlu pelayanan khusus, betul? Ibu takut mati enggak? Enggak. Ya, karena aku tahu nanti aku masuk surga, aku ketemu Tuhan Yesus. Nah, sekarang juga kita nggak pernah tahu kapan kita dipanggil Tuhan, kapan kita mati, kita nggak pernah tahu. Tetapi satu hal, ketika ditanya, kamu takut nggak menghadapi kematian? Kita harus menjawab, Solus Kristus Juru Selamatku, aku tidak takut kematian. Ya. Saya pernah juga bilang sama anak-anak saya, nanti kalau mami papi udah nggak ada, nggak usah sedih panjang-panjang. Nanti kita ketemu lagi di surga, ya. Karena kita tahu keyakinan kita, Yesus Kristus adalah juru selamat kita. Oke? Yang terakhir, ya, apa itu yang membuat kita semangat reformasi ini apa? Menjauhkan diri dari berhala. Waspadalah terhadap berhala, kata Tuhan. Jauhkanlah dari segala berhala. Kita mungkin tidak pergi ke kelenteng dan menyembah batu-batu dan gunung-gunung, kita tidak menyembah. Tetapi ada berhala modern yang saat-saat ini seringkali kita lupa dan kita sembah. Kita utamakan, kita pentingkan dari semua itu. Bisa berupa kekayaan materi, ketenaran, teknologi dan gadget, penampilan fisik, hiburan, hobi, kesenangan dunia, konsumsi, pemborosan. Itu bisa menjadi berhala-berhala modern di dalam hidup kita. Kalau kita terlalu terikat dengan hal-hal yang membuat kita melupakan Tuhan, kita tidak lagi menghargai keberadaan Tuhan di samping kita, berarti itu tandanya kita telah memberhalakan hal-hal tersebut. Ya. Nah, di sini dilihat Martin Luther berkata,
begini, we do not become righteous by doing righteous deeds, but having been made righteous, we do righteous deeds. Ya, artinya dalam terjemahan bebas apa? Kita tidak menjadi benar karena kita itu melakukan hal-hal yang benar, tetapi justru karena kita dibenarkan oleh Allah, kita dapat melakukan hal-hal yang benar. Ya, nah terakhir Bapak Ibu, saya punya ini, lihat, ada foto ya di sini. Nah, ini adalah keluarga besarnya Pak Slamet Rashid, Bapak Ibu. Itu adalah mertua saya. Beliau punya anak 12, ya. Beliau adalah Islam yang taat. Dan anak nomor 7 namanya Pak Agus Rahmadi. Ini suami saya. Anaknya 12, tapi Pak Agus Rahmadi nomor 7. Nah, kita akan mendengarkan bagaimana mungkin ini keluarga besar, anak pinak, cucu, cicit yang tadinya Islam yang kuat, percaya kepada Muhammad, bahkan ini suami saya sholat rajin, ya. Kok bisa percaya kepada Tuhan Yesus? Kita akan dengarkan kesaksiannya. Monggo Pak Agus Rahmadi, silakan.